Persekutuan kaum bapa dan juga khusus jemaat GKI Yahim. Dua-dua berulang tahun hari ini. Kalau persekutuan kaum bapa sudah 44 tahun. Dan pentabisan gedung gereja ini sudah berusia 29 tahun. 29 tahun. Pembacaan kita masih karena minggu berjalan, sinode telah memberi bacaan yang sama untuk kita. Ada dua bagian saja nanti saya uraikan. Yang pertama tentang salam dan yang kedua isi dari khotbah itu dalam perayaan ucapan syukur. Pertama salam. Salam pertama diberikan oleh atau ditulis oleh Petrus. Dia sebut dirinya Petrus, Rasul Yesus Kristus. Ini dua kemungkinan, karena yang pertama dia dikenal dengan nama Simon waktu Tuhan Yesus panggil murid-murid. Kebanyakan orang di Galilea dengan Nazaret nere kenal Simonnya. Nah, alasan itu sekarang saya bukan Simon lagi. Sekarang saya Petrus, Rasul Yesus Kristus. Jadi dua. Nama sudah berubah. Bukan Simon yang dulu kamu kenal di kampung. Sekarang saya Petrus. Yang kedua, jabatan saya adalah Rasul Yesus. Karena mereka yang terima surat ini ada di perantauan. Sudah abad ke-6 mereka tersebar. Di sini disebutkan ada di Pontus, Kapadokia, Galatia, di Asia Kecil, dan juga di Bitinia. Hiki nerwatine. Karena itu dia perlu perkenalkan diri. Saya bukan yang dulu kamu kenal Simon, tapi Petrus. Petrus, tapi bukan saja Petrus. Jabatan saya sekarang Rasul Yesus Kristus. Ini penting karena punya latar belakang baru. Biar Rasul Paulus atau Rasul Petrus waktu tulis surat, dia harus sebut nama, punya alasan. Alasan boleh naro rombonde na jabatan. Kalau tidak ada alasan, dia hanya tulis salam saja. Alasan yang pertama, dia harus sebut nama. Pertama sekali, hubungan dengan orang harus kenal dia. Yang kedua, hubungan dengan tahun 64, Kaisar Nero mulai menindas dan menangkap orang-orang Kristen, dia bakar. Pikiran Kaisar Nero dipengaruhi oleh pendapat orang Kristen ya, sekte Kristennya, dorang yang bakar kota Romawi. Jadi kileko. Alasan itu. Karena itu dia tangkap lalu mulai dengan penderitaan-penderitaan. Karena itu kita baca di Petrus dengan Yohanes, alasan itu selalu mereka munculkan. Saya bukan Simon, saya Petrus. Itu pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada siapa? Di sini disebutkan orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Bapak Ibu jemaat, khususnya kita kaum bapak di jemaat Yahim, Bitinia daerah kuno di provinsi Romawi, di Roma. Mereka lebih banyak orang-orang Yunani, berarti yang orang Kristen sedikit, dari orang Yahudi sendiri dan juga pendatang ada di Bitinia yang disebutkan di bagian bawah itu. Nah, kota ini sekarang atau pernah tahun 539 dijadikan kota untuk gereja bersidang, yaitu Nisea, mana pengakuan iman nanti Momalemo, pengakuan iman Konstantinopel, pengakuan Nisea, kita ada mengaku di ibadah minggu 1, minggu 2, minggu 3, 4. Mereka ada di situ. Salam ini sampai ke situ. Bitinia. Sedangkan Kapadokia adalah dipimpin oleh Kaisar Tiberius. Lalu jadikan wilayah provinsi Roma ini supaya masuk ke dalam kepemimpinan Kaisar. Tetapi Vespasianus kalau orang Yahim di sini kenal, dulu ada sebut-sebut waktu main drama. Bapak Koni ada toh, dia yang selalu ajar tentara Romawi pasukan benar. Vespasianus ini yang mempersatukan daerah Kapadokia ini ke dalam wilayah Armenia. Nah sekarang orang-orang Rusia mereka sedang ada perang. Dia mempersatukan kembali wilayah Armenia ke dalam wilayah Armenia. Nah ketika ada buka tempat yang baru, selalu tempatkan atau lantik lagi untuk bagian itu satu pemimpin baru. Orang Yahudi sudah ada juga di sana, di daerah Kapadokia. Lalu juga pendatang dari Yunani dan daerah sekitar. Karena itu salam ini juga tiba di daerah itu. Dari Petrus kepada orang-orang atau di jemaat di Kapadokia. Yang ketiga Galatia disebut. Daerah Galatia mula-mula kita kenal disebut dengan daerah Kel atau Galia. Kemudian orang menyebut daerah Galatia ini dengan sebutan Galatai. Nah, lama-lama mereka sebut dengan Galatia. Di Galatia ini pusat pelayanan Paulus, Petrus dan teman-teman. Karena di Kisah Rasul, mulai dari Kisah Rasul pasal 17 sampai ke 20, nanti kita baca Paulus newe daerah nemu keliling untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Karena itu salam ini juga sampai di Galatia. Dari Petrus, bukan dari Simon. Karena orang selalu panggil dia dengan Simon. Salam dari saya untuk kamu. Nah, tujuan dari salam ini untuk apa? Supaya semua daerah yang dikuasai, yang dipimpin oleh Kaisar Romawi, ini harus sampai. Pertama, karena memang di situ ada jemaat-jemaat. Waktu Paulus dan Petrus jalan, ada mendirikan jemaat-jemaat. Karena itu jemaat ini harus kuat, tahan untuk menerima penderitaan yang dialami. Tahun 50 sampai dengan 64, Kaisar Nero mulai menindas orang Kristen, sekte Kristen, karena mereka dalam tanda kutip dianggap mereka yang buat kerusuhan
di kerajaan Romawi, lalu membakar kota Roma. Nebenya dia mulai menista banyak orang Kristen, membakar, jadikan lilin di lapangan, lalu orang biasa nonton gladiator antara hewan dengan manusia berkelahi. Orang Kristen sering dibakar lalu taruh seperti lilin juga keliling untuk mereka nonton, senang-senang dan bergembira. Karena itu Paulus atau Petrus ini memberi salam dan memberi kekuatan supaya mereka tetap tahan menderita dalam penderitaan dan mengutamakan Kristus yang sudah pernah menderita untuk mereka. Ini alasan salam harus sampai kepada mereka yang menerima surat dari Petrus. Sekarang yang kedua, bagian kedua isi. Isi dia mulai di ayat 3 sampai 7 saja, saya tidak lanjut ke 8 dan 12. Ayat 3 dia mulai begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 3. Bapak-bapak PKB, harusnya kita punya alasan untuk hari ini usia yang ke-44 harus mengucap syukur karena status yang disebutkan di sini, nah status Beher. Kalau PKB itu dia lahir karena mama dan bapak, tete dan nenek, kelahiran alam, itu sudah biasa. Dia akan kita sebut PKB, sekarang ketua PKB orang Genyem, tapi dia kawin orang Sentani. Kelahiran, sebelumnya siapa? PKB, ketua PKB. Dari Bapak baiklah Vandeyan mereka. Ketua PKB. Bapak Hengki, ya. Kelahiran orang Yahim. Kamu Genyem tapi kawin. Hari ini kita bersuka cita bukan karena alasan perkawinan atau kelahiran itu. Bukan. Ayat 3 ini mau kasih tahu kita. Tetapi hari ini kita mau merayakan syukur karena ayat 3 ada bicara. Bukan karena kelahiran itu, tetapi ayat 3 bicara apa? Terpuji Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Jadi status orang Kristen itu kelahiran kembali. Kalau status yang alami, saya orang Yahim, Bapak orang Genyem, ada yang Maluku, ada yang Toraja. Tapi hari ini kita boleh mengucap syukur ulang tahun PKB karena alasan yang ayat 3 bicara. Bukan karena status kelahiran alam tadi. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali. Jadi Kristen dia Gohal. Pendeta dia Gohal. Bukan karena bapak dengan mama lahir saya, baru hari itu langsung orang bilang, ya nak Kristen ya. Bukan. Tapi karena kelahiran kembali ada proses. Nanti di GKI ada proses langkah-langkah.
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dua status. Saya Pendeta Alfred Vele, lahir di Yahim tanggal ini dan seterusnya. Bapak ini, mama ini. Betul, KTP agama Kristen Protestan. Tetapi dalam peringatan iman hari ini, karena kita berulang tahun 44 tahun, ini bukan karena kelahiran itu. Ini karena ayat 3 tadi bicara karena kelahiran kembali. Dalam rahmat-Nya yang besar kamu telah dilahirkan kembali. Apa itu rahmat? Rahmat rahim. Saya catat rahmat di sini dalam pengertian ini. Rahmat adalah pemberian kasih karunia dengan cuma-cuma. Pemberian kasih karunia dengan cuma-cuma. Gambarannya begini. Kalau saya kelahiran orang Yahim, ketika saya hidup dan terus berkembang melahirkan anak-anak, maka mereka tetap orang Yahim. Belum Kristen. Tetapi ketika kamu dilahirkan kembali, maka saya Peter Vele orang Kristen. Saya sudah mengaku dan percaya. Tapi dalam alasan apa? Rahmat-Nya yang besar. Atau dengan kata lain, Paulus selalu memakai kasih karunia. Kata rahmat dipakai atau kasih karunia dipakai oleh Petrus untuk kita lihat ke bawah. Yang pertama, alasan rahmat pertama karena yang pertama, dia percaya bahwa jikalau mereka yang terima surat ini tetap menjadi kelahirannya dari alam karena orang bapa dan mama orang Yahudi, atau dia orang Yunani, atau pendatang yang datang tinggal di Galatia, di Pontus, di Asia Kecil, di Kapadokia. Tetapi rahmat ini adalah bagian yang penting saya jelaskan di sini. Saya sendiri, saya tidak kuat, saya tidak kaya. Ketika saya sakit, tidak ada yang menolong, tidak ada yang memberi berkat, dan tidak umur panjang, lalu saya mati. Nah, lamila linia. Tetapi Paulus memakai rahmat ini untuk menolong mereka mengerti bahwa kalau ada rahmat, pertama, yang lemah tadi dia harus menerima yang kuat. Di sini disebutkan 3 oknum. Di dalam Allah Bapa, oleh Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi yang satu orang ini, yang lemah ini harus pindah dan harus tinggal di dalam yang kuat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini yang disebut rahmat, kasih karunia. Romia 8. Kita tidak punya kekuatan untuk hidup di hari ini dan ke depan. Rahim, ya Tuhan tahu bahwa manusia tidak kuat dan lemah, terbatas. Alasannya, ya sudah jatuh dalam dosa. Karena itu, Petrus memakai dengan kata rahmat. Supaya oleh rahmat itulah kamu dilahirkan kembali. Nah, perayaan hari ini 44 tahun. Hubungan dengan kelahiran kita. Kelahiran secara iman dalam bentuk persekutuan PKB. Jadi bisa kita harus bedakan. Kalau ada masalah di persekutuan kaum Bapa, jangan pernah gabungkan WIME. Kamu bawa ke rumah masalah di gereja. Hati-hati. Tidak ada hubungan apa-apa. Banyak sekali PKB
tidak mau ke gereja, malas ke gereja karena dia kasih gabung. Atau terbalik, masalah dalam keluarga, hubungan kakak dengan adik, masalah dengan tanah, masalah dengan mas kawin, lalu PKB remeh. Hati-hati. Tidak ada hubungan itu. Tadi aneh. Rai bagian nya perkawinan, mas kawin. Sudah malas ke gereja karena ketua PKB-nya dia PKK jadi. Atau naik keluarga. Tidak bisa. Ini PKB berdiri oleh karena rahmat Tuhan. Sekali lagi. Persekutuan kaum bapa ada di jemaat GKI Yahim oleh karena rahmat Tuhan. Atau oleh karena kasih sayang Tuhan. Bukan karena yang kelahiran tadi. Kita yang tidak kuat telah bersatu dengan Allah yang kuat. Allah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Supaya kita kuat. Kenapa? Tujuan surat ini dia tulis supaya mereka tetap bertahan di dalam penderitaan. Karena Kaisar Nero sudah menindas, tangkap orang Kristen, bakar hidup-hidup. Bapak Ibu, coba bayangkan. Kalau mereka hanya orang biasa saja tangkap, mati, tidak apa-apa. Tapi ketika dia ditangkap untuk mati, maka Allah berpihak kepada dia yang lemah tadi. Jadi ini Labam, orangnya tidak kuat. Tapi karena dia sudah mengakui imannya kepada Kristus, maka dia itu kuat. Karena dibelah oleh Sang Kuat, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan terbukti Nero akhirnya tidak ada dan kaisar lain ganti. Karena kekuatan Allah bersama dengan jemaat di sana. Ini yang dipakai oleh Petrus dengan kata rahmat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita oleh Yesus Kristus karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita. Bagian yang kedua dari isi khotbah ini. Setelah ayat 3, kita lihat ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah yang tadi. Tadi mereka lemah, tetapi karena ayat 3 bicara rahmat telah menyertai mereka, maka Petrus memakai kata kekuatan. Allah sudah menyertai mereka. Ayat 5 mulai dengan itu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakannya pada zaman akhir. Bapak Ibu jemaat, persekutuan kaum bapa, saya pendeta, majelis jemaat, atau kita badan pelayan unsur, atau semua warga jemaat mengharapkan dia harus hidup baik, memberi kasih, dia harus taat dan dengar-dengar kepada Tuhan. Kenapa? Ayat 5 bicara, karena semua orang dalam pengertian kita bahwa ketika saya melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, dia selalu percaya bahwa nanti dia panen atau ambil bagian di dalam sorga. Atau Tuhan pasti memperhitungkan bukti apa yang saya lakukan di dunia. Jadi investasi kita ada di sorga. Semua orang punya pikiran itu, karena itu dia senang jadi Kristen. Masuk surga, iyo. Kalau begitu dia harus rajin ibadah, rajin ikut
PKB, kalau PW dia rajin ke PW, kalau di PW dorang ada program untuk diakonia, apa yang dia punya yang di rumah dia bagi dengan pengertian, bagi saja. Karena Tuhan ada lihat, kalau saya kasih untuk pekerjaan Tuhan, pasti ada berkat. Nah, berkat ini hubungan dengan investasi. Setiap orang ada tabungan di sorga. Ini ayat 5 bicara itu. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, kamu sementara menantikan keselamatan yang telah. Petrus dia pakai kata telah. Itu artinya waktunya sudah lewat. Pas. Sudah dilakukan. Habis dikerjakan. Dan sekarang keselamatan sudah tersedia di surga untuk kamu semua. Karena itu ayat 6 dan 7 saya mau tutup ini bagian penting untuk kita. Ayat 6 dan 7, setelah mereka mengerti bahwa kalau Nero tangkap kami, asal kami tetap setia kepada Kristus dan melakukan tugas kewajiban orang Kristen, memberitakan Injil terus, kami ditangkap hidup-hidup dan mereka lihat betul. Teman-teman banyak mereka tangkap orang Kristen lalu jadikan pajangan di tempat gladiator orang Kristen. Siksaan banyak. Karena itu mereka pikir kalau yang lain sudah tangkap, pasti kami juga nanti ditangkap. Karena itu Petrus masuk dengan surat ini menguatkan mereka. Tidak apa-apa. Ketika kamu ditangkap dan mati karena aniaya Kaisar Nero, kamu selalu ingat bahwa keselamatan telah selesai untuk semua orang. Dia bisa masuk ke sorga, tetapi syaratnya ya di ayat 6 dan 7. Bapak Ibu kita lihat ayat 6. Bisa masuk sorga, tapi syaratnya ada. Ayat 6 dan 7 bicara begini. Bergembiralah akan hal itu. Akan hal apa? Keselamatan yang tadi. Tetapi harus ikuti dia punya syarat. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya, tidak ada orang Kristen yang anak gampang. Kalau mau hidup anak gampang, keluar dari Kristen. Bapak Ibu, PKB khusus saya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita harus digembleng, dididik, didisiplinkan supaya menjadi dewasa. Tidak boleh makan bubur saja. Ramang panikania muanei. Dalam hajaran Tuhan, Tuhan menghajar orang Kristen, mendidik mereka supaya tidak menjadi anak-anak gampangan. Harus tahan banting. Dianiaya, bahkan sampai ditangkap mati. Ayat 6 dan 7. Karena itu orang Kristen harus didisiplinkan. Di sini dipakai ayat 7 dengan kata maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Pendetakah, majeliskah, kau pernah jadi tua-tua, ketua PKB, atau pendeta yang lama sekali, penatua yang lama sekali. Tidak penting. Alkitab Maniana hari ini dia mau bicara bahwa dia harus memurnikan iman. Dan dalam memurnikan iman, masuk proses lah. Semua yang mau dicetak keluar jadi keripik, singkong dari kebun kasih masuk, melalui lewat ini, garam, gula ini, sampai volemo, keripik kita sebut. Waktu keluar di sana kita sebut keripik, di sini singkong.
Ayat 7 sudah jelas bicara, hari ini kita boleh merayakan persekutuan kaum bapa ulang tahun. Tetapi apakah dalam proses untuk pemurnian iman ayat 7, kita harus ikut. Supaya tidak boleh jadi anak-anak gampang, anak-anak murahan. Tersinggung sedikit, malas ke PKB. Ada masalah di keluarga, tidak mau datang ke PKB. Sembahyang hari Minggu juga mau. Itu anak-anak gampangan. Kalau ada PKB yang kedapatan begitu, anak-anak gampangan, murahan. Dan Tuhan tidak butuh orang-orang murahan. Dia harus ikut proses fondemo. Dia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kemarin coba Bapak Ibu kita perhatikan. Atlet PON kemarin mereka dapat miliaran, itu karena ikut proses. Dididik betul, dihajar betul. Sampai mereka pulang capek, sakit, ke dokter, periksa. Lalu dia harus ikut lagi apa yang pelatih bilang. Sampai 1 miliar, 2 miliar mereka dapat medali miliar. Tapi diberi penghargaan di depan umum. Terakhir Fomaya Ronggon, kita akan bertemu ke sorga. Betul. Semua orang senang, saya juga senang pendeta. Jelas. Tapi pendeta, kau ikut proses ini. Tapi bapak harus ikut proses ini. Tujuan semua penderitaan nanti kita di rumah, bapak dan mama baku pukul sampai hajar. Tapi ingat, ada etikanya. Walaupun hayele, kami 2 ribut berkelahi di rumah. Tetapi sampai malam stop. Karena sebelum matahari turun, kita sudah berdamai. PKB juga khusus PKB. Kalau ikele ongele nana sedang marah-marah saat kepada keluarga atau famili kepada orang lain. Tetapi sampai malam mau ke PKB, tetap pergi ke PKB. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya orang Kristen. Kristen di Egohal itu mahal karena ikut proses ini. Tidak gampang-gampang. Tidak hanya ikut 1 hari ke ibadah, nanti 3 minggu alfa, ikut lagi, istirahat lagi dan seterusnya. Ayat 7 ini bicara penting jadi. Saya mau tutup ayat 7 ini. Dia harus memurnikan imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada kita dapat uang yang sekarang. Kenapa? Sebab dia tersimpan di sorga. Itu nilainya lebih mahal daripada di sini dimakan karat, ngengat, pencuri bisa bongkar, lalu orang lain bisa rebut harta kita, lalu kita sakit hati dan tidak menguntungkan kita. Tetapi kalau kita selalu rajin beribadah, memberi kasih, perhatian untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu tersimpan di sorga. Ayat 7. Nilainya lebih tinggi, lebih besar daripada emas yang fana ini, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ini bagian ketiga, dia bicara ketika postmilianisme. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang, waktu diberi penghargaan, mereka akan mendapat kemuliaan, penghormatan di depan semua umat manusia. Nanti dia panggil satu-satu. Ketua PKB, Bapak Margar, Bapak Kensimai, maju dan terima hormat dan kemuliaan. Lalu Bapak Kensimai maju, dia terima. Di depan semua umat manusia. Lalu dipanggil lagi, Bapak Pendeta Peter Fele, maju. Nabi Raisel, saya maju begini, dia bilang, Bapak Pendeta lewat pintu samping. Tidak bisa terima kemuliaan. Jangan sampai kita bilang, enggak, Pendeta Lombo. Dia dengar. Saya yang setengah mati khotbah baru hari itu Bapak Kensimai ada dengarnya.
baru dia yang terima kemuliaan. Lalu Anda panggil lagi Mama Janda siapa Dana? Mama Janda Barsa maju, terima kemuliaan. Lalu dia maju dan terima kemuliaan di depan semua orang. Terakhir mungkin dari majelis maju, nanti dia bilang, kau lewat pintu samping lagi sama dengan pendeta tadi. Ini ramah. Karena di ayat 7 ini penting, semua orang berjuang untuk mendapat itu. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Ini maksud. Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Tapi kalau pendeta maju lalu dia suruh kamu lewat pintu kiri, nanti di belakang dia mau memprotes, mohon, tadi saya nama dong panggil Alfred, pendeta betul, tapi Alfred sekarang pakai nama Riawenel, ganti dengan Peter. Malaikat bilang, yo, kalau gitu sekarang kamu saya panggil Peter. Sekarang Bapak Peter maju dari sana. Maju begini tetap samping lagi. Sudah bukan Peter, sekarang Petrus. Petrus yang maju mau gokan mana. Petrus yang malemo wefe. Minggu lalu kita ada dengar Petrus. Apakah Petrus terhinang? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus dia jawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Petrus jawab begini, ya Tuhan, engkau mengerti segala sesuatu. Karena dia jawab dengan kasih agape. Yang pertama, kasih filial yang mau jawab pomoko. Sekarang dia jawab dengan kasih agape. Karena Tuhan engkau mengenal segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Lalu Petrus rewengi, gembalakan domba-domba. PKB kita punya tugas itu terakhir. Ini Tuhan belum datang. Peringatan hari ini 44 tahun. Kita semakin lebih giat melakukan penggembalaan, menggembalakan domba-domba. Tidak main-main, harus ikut proses. Gampang-gampang hubaja Kristen dia gorot. Kalau mau hidup gampang-gampang, jangan menghayal jadi Kristen. Karena Kristen ini dilahirkan kembali oleh rahmat Allah. Kasih karunia dengan baik kekuatan memang. Bukan karena emas perakmu, bukan karena saya ini sekolah tinggi sampai teologi sampai master. Bukan. Tapi ini kemurahan Allah untuk hari ini. Petrus newenyu engkau gembalakan domba-domba. 44 tahun kita lebih giat supaya hari Kamis yang akan datang. PKB mungkin minggu lalu kita hanya masuk 10-15 orang. Saya berharap setelah peringatan ini PKB orang Yahim asli khusus dan juga yang pendatang. Kita akan sama-sama gaung, mungkin dia lebih banyak. 30 orang, 40 orang. Hari Minggu depan kita penuh dan menyanyi sama-sama. Memuji Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kemurahan-Nya. Amin.